berjemaat. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 23 Mei 2021. Segenap majelis GKJTO Jemaat Indosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Penatua Eng Susilawati dan majelis jemaat dengan menggunakan liturgi khusus. Warta yang pertama, terhitung mulai hari ini atau tanggal 23 Mei 2021, Ibu Suwati, istri dari Bapak Wasono, sudah tidak lagi menjadi anggota atau warga jemaat GKJTO Indosari karena yang bersangkutan telah menyatakan keluar dari persekutuan di GKJTO Jemaat Indosari. Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Warta yang kedua, ibadah undur-undur GKJTO Jemaat Indosari akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangse. Untuk amplop persembahan undur-undur akan disediakan oleh majelis mulai minggu depan. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Warta yang ketiga, ibadah Minggu 30 Mei 2021 akan dilayani oleh majelis jemaat dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari bersama-sama kita berdoa melalui dengan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat, anugerah, kesehatan dan kebaikan ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hari dari sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, bila Tuhan boleh hadir dan sertai kami ini dari awal sampai akhir dalam keadaan selamat ya Bapa. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang mungkin pada saat tidak bisa hadir dan mereka beribadah secara online di rumah Bapa. Bila Engkau juga bersertai mereka supaya mereka boleh beribadah dengan sungguh-sungguh ya Bapa, meskipun hanya di rumah Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Ibu Penatua Eng Susilawati yang pada saat yang menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar, kami renungkan pada hari ini dapat kami jadikan dalam setiap kehidupan kami Bapa, dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk baik majelis, seksi multimedia dan sound system, si musik dan sound leader yang pada saat juga bertugas dalam pelayanan ini Bapa. Dalam Kau juga boleh berkati mereka sehingga dalam ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan doa ini hanya di dalam nama Kau selalu saja. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, hari ini kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus datang sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Ia akan mengirimkan seorang penolong untuk menemani kita dalam perjalanan hidup. Roh Kudus terus mengalirkan kehidupan, sekalipun dunia berada di tengah pandemi COVID-19. Allah dipulihkan, langit kembali biru, burung-burung kembali berhijau. Kemanusiaan dipulihkan, saling bahu-membahu tanpa melihat perbedaan. Gereja pun dipulihkan, terus berkarya dalam kesaksian dan pelayanan. Maka tak henti-hentinya kita berseru, terpujilah Roh Kudus, Sang Pembaru kehidupan. Haleluya. Jemaat kami undang untuk bagi berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 240A bait 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat.
Pentakosta ini, marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku bersama-sama bahwa pertolongan kita di dalam ibadah Pentakosta ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya dalam Roh Kudus menyertai kita kekal selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Pentakosta atau hari ke-50 di Perjanjian Lama diperingati sebagai hari panen raya, momen di mana umat memberikan persembahan hasil panennya. Di hari itu juga, ketika umat Tuhan berkumpul di Yerusalem untuk memberikan hasil panen, Tuhan memberikan apa yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan. Roh Kudus dicurahkan bagai hujan yang lebat yang datang memberikan kehidupan di gunung gersang. Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup dalam damai sejahtera ilahi, bahkan di situasi yang sulit. Dalam Roma 5 ayat 1-5 tertulis, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman pada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita terbuka dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan puji, dan tahan puji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 23 bait 1 dan 3, Ya Allah Bapa. Amin.
dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu ada dalam diri dan hidup kami. Yang meyakinkan kami akan pimpinan-Mu. Roh Kudus-Mu berbicara di hati kami dan membantu kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Akibatnya kami memilih untuk melakukan apa yang tidak benar. Kami berdosa Dalam perkataan dan perbuatan. dalam sikap dan kelakuan. Ampunilah kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari hati yang keras, Tetapi berikan kami hati yang lembut untuk peka dan rela dibentuk. janganlah jauhkan Roh Kudus-Mu dari kami. Melainkan penuhilah kami dengan Roh-Mu, supaya makin hari kami makin mampu untuk hidup menurut segala ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Kita pujikan hidup Jumat 144A, bait 1 dan 2, suara Yesus ku dengar.
untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Simaklah janji Tuhan dalam Yesaya 36 ayat 25 sampai 27 demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu Dan bagimu juga. Kita telah diampuni olehnya. Mari kita imani bahwa dalam pribadi yang baru kita terus belajar untuk semakin baik dan semakin meneladani kebaikan serta ajaran Tuhan Yesus Kristus. Petunjuk hidup baru bagi kita terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dan Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri dengan penuh keyakinan dan kemantapan hati, serta meletakkan genggaman tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan kidung jemaat 280 bait 1 sampai dengan 3, aku percaya. Kita kenal
kami naikkan kepada-Mu Tuhan atas segala kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini, hari Sabat ini ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama berkumpul, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sabda firman. Bukalah hati dan pikiran kami, bukalah telinga kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, dan selebihnya nanti kami akan melakukan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk melakukan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2. Kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita akan membaca secara kami. Saya akan mengawali dari ayat yang banjir. Bapak Ibu bisa membaca dari ayat yang genap. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa Ibrani, seperti yang diberitakan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun diriku bertemu orang-orangnya, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar satu itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di masyarakat. Kita orang Partim, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kappadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada hari ini, hari Sabat ini adalah Minggu Pentakosta, seperti yang sudah dibacakan oleh Petrus tadi. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah hari raya Paskah. Hari ini adalah harinya gereja, di mana hari turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus adalah sebuah titik awal yang membangkitkan semangat para rasul yang sebelumnya takut, tidak berani, sembunyi, untuk tampil. Namun ketika hari Pentakosta, dengan keberanian yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bisa mewartakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit kepada semua bangsa. Hari Raya Pentakosta dirayakan oleh orang Yahudi 7 minggu atau 50 hari
Yang pertama, mengenal pemberian Tuhan tentang hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Kemudian yang kedua, mengucap syukur atas panen yang telah mereka dapatkan dari tanah mereka. Dari hasil panen ini adalah panen gandum. Hasil panen ini mereka membuat 2 buah roti yang melambangkan 2 log batu yang bertuliskan hukum Allah. Dalam ibadah hari raya ini dibacakan kisah tentang peristiwa Sinai. Tuhan menempatkan diri kepada umatnya dalam badai dan api untuk memberikan hukum Allah kepada mereka. Pentakosta merupakan salah satu dari 3 hari raya Yahudi. 2 yang lain apa Bapak Ibu? Ya, 2 yang lain adalah Paskah dan satu lagi apa? Pondok Daun. Jadi ada 3 hari raya orang Yahudi, yaitu Paskah, hari raya Pondok Daun, dan Pentakosta. Di mana pada saat ini mewajibkan semua orang laki-laki berziarah ke Yerusalem. Karena itu tidak mengherankan jika pada hari raya itu banyak orang Yahudi datang ke kota untuk mengambil bagian dalam pesta Pentakosta atau pesta turunnya Roh Kudus. Atas para rasul bertepatan dengan hari raya Pentakosta Yahudi, orang Kristen memperingati Pentakosta untuk mengenang peristiwa yang dialami para rasul, di mana para rasul dulunya tidak pernah berani, hanya berdiam diri ataupun sembunyi. Maka diharapkan juga kepada kita, saya dan Anda, untuk berani mewartakan kabar sukacita, kabar kebenaran. Para rasul bersama beberapa perempuan serta Maria dan saudara-saudara Yesus berkumpul di rumah untuk berdoa dalam satu rumah, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 13 dan 14 akan saya bacakan. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mohon maaf Pak Ibu, saya akan sumpah. Oke. Ketika itulah Roh Kudus turun atas mereka. Roh Allah yang digambarkan dengan lidah api bertebaran dan hinggap pada setiap rasul. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Roh Kudus bukan massal saja, tetapi juga pengalaman beberapa orang terpilih, namun juga bisa kepada orang lain yang memang sudah berniat untuk menceritakan warta tentang Tuhan Yesus. Dan ini merupakan pengalaman para murid juga secara pribadi. Roh Kudus merupakan daya ilahi, dan dengan adanya Allah tampak berkarya dalam dunia manusia, Roh Kudus adalah kekuatan dan daya ilahi. Apakah Bapak Ibu dan Saudara bersedia menerima Roh Kudus hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Nah, untuk itu, supaya Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan marilah kita menjadi pewarta kabar keselamatan untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Terkadang Roh Kudus itu hadir sebagai daya ajaib. Ada orang yang kurang pintar berbicara, tiba-tiba lancar dalam berbicara. Dalam peristiwa ini kehadirannya berkaitan dengan bahasa pewartaan dan kuasa untuk
di dalam ayat yang keempat yang kita baca tadi mengatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Pentakosta adalah roh nubuat, di mana kita bisa menyampaikan kabar sukacita melalui penerimaan Roh Kudus. Para rasul yang dipenuhi Roh Kudus menjadi mampu berkata-kata tentang perbuatan besar dari Allah, yaitu segala yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus. Roh itu juga yang menjadikan kekuatan yang diberikan kepada para murid untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Pada waktu para murid masih bersama-sama dengan Yesus, mereka senantiasa, kalau misalnya tidak tahu, mereka masih ada yang saya andalkan. Saya masih bersama dengan guru saya. Biarlah guru saya yang menjawab. Mungkin kalau anak sekolah juga demikian. Bapak Ibu guru aja yang menjawab. Nah, orang-orang Galilea sanggup berbicara tentang Yesus Kristus dengan bahasa yang sanggup dipahami atau sanggup dimengerti oleh orang-orang yang datang dari segala penjuru dunia. Coba kalau kita orang Indonesia ini berapa bahasa? Ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, bahasa Madura. Yang Jawa saja ada bahasa Jawa, Madura atau mana lagi kita tidak tahu. Kalau kita semua berbicara dalam bahasa masing-masing, bagaimana suasananya? Pasti ramai, riuh, ya. Dan akan ada yang berat ngomong-ngomong. Tapi dengan turunnya Roh Kudus, orang-orang bisa memahami apa yang disampaikan orang-orang ini melalui bahasa mereka masing-masing. Roh Kudus menolong para rasul menjadi saksi Kristus, mewartakan kabar gembira yang dibawa Yesus, dan Roh Kudus telah mengubah mereka semakin berani untuk menyampaikan kabar sukacita. Karena itu setiap orang, Anda, saya, atau kita yang percaya kepada Kristus dan mengikutinya juga dipanggil untuk menjadi saksinya atau saksi bagi Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara sanggup untuk menjadi saksi Kristus? Harus sanggup. Kalau saya sanggup. Roh Kudus mendorong orang beriman untuk berani memberi kesaksian tentang karya keselamatan Kristus. Kita pun menerima Roh Kudus yang sama. Kiranya kita juga akan bersedia untuk memperbarui menjadi manusia-manusia baru, menjadi saksi-saksi Kristus, hidup dalam semangat yang baru, semangat Roh Kudus, semangat kasih, di mana kasih itu adalah sabar, tidak pemarah, rendah hati, dan lain sebagainya. Di zaman penuh tantangan ini, saat ini penuh tantangan. Sudah setahun corona menghiasi dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Segala sesuatu gerakan kita dibatasi, seolah-olah hidup kita tidak bebas. Namun dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan itu adalah berguna untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, dengan keyakinan bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Roh Kudus bukan sekedar penghibur, namun berperan menjadi pembela, sehingga para murid kita semua mendapatkan kekuatan untuk memperjuangkan apa yang benar dan bernilai di hadapan Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Roh Kudus akan memperbarui hati dan hidup kita, serta memampukan kita mencintai dan memberi kini dan selamanya. Sebelum saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah semuanya mempunyai gadget.
Semuanya sudah punya WA. Nah, pada saat ini tentang WA. Nah, WA seperti lazimnya Bapak Ibu pasti masuk dalam grup. Satu HP saya itu ada grupnya lebih dari 25 grup. Ada grup keluarga, keluarga sendiri inti, ibu, bapak, anak-anak. Nah, kalau anaknya 9 kan anaknya ada 9 nama. Kemudian grup tempat bekerja, grup dalam pelayanan sosial, grup gereja. Dalam grup gereja pun ada grup GKJTU Jemaat Bundosari. Ada WA grup majelis GKJTU Jemaat Bundosari. Nah, WA itu seperti lazimnya grup-grup WA keluarga lainnya, informasi tentang keadaan keluarga masing-masing. Biasanya kita juga kirim video-video lucu, tulisan-tulisan inspiratif. Anggota grup ini ada namanya Pak Drembo. Pak Drembo memiliki cucu tertua yang bernama Pak Dadap. Kenapa Drembo dan Dadap? Supaya tidak sama namanya dengan warga GKJTU Jemaat Bundosari. Inti dari tulisan dan video inspiratif yang dikirim adalah tentang ajakan, antara lain untuk hidup sabar, hidup sederhana, hidup murah hati, hidup tidak mudah marah, hidup tidak mudah tersinggung, hidup bijak. Bahkan sesekali Pak Drembo mengirimkan ke dalam grup renungan-renungan hasil refleksinya. Namun ternyata satu-satunya anggota grup ada yang keluar dari anggota grup WA ini. Nah, keluarga Pak Drembo menjadi anggota grup WA mendatangkan keprihatinan semua anggota. Kenapa kok keluar ya? Namun satu-satunya anggota keluarga yang keluar dari grup WA itu adalah Pak Drembo. Keluarga Pak Drembo menjadi anggota grup WA mendatangkan keprihatinan semua anggota grup. Selain itu tidak ada yang menyangka bahwa Pak Drembo akan keluar. Mengingat derasnya kiriman kata-kata atau kalimat-kalimat bijaksana dan inspiratif ke dalam grup WA Pak Dadap. Dugaan keluarnya Pak Drembo mudah ditebak oleh semua anggota grup. 2 hari sebelum keluar, memang di dalam grup itu Pak Drembo menulis kata-kata yang tidak sopan, lalu diingatkan. Nah, ketika diingatkan oleh orang yang anggota keluarga yang lain, nah ini beliau tidak membalas apapun. Bagaimana menurut Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah kira-kira marah? Padahal di dalam grup tadi WA, beliau selalu mengatakan atau mengajak hidup rukun, damai, saling mengasihi, dan yang lain sebagainya. Hidup dalam anugerah Yesus adalah hidup yang senantiasa penuh kasih. Itulah yang harus kita terapkan dan tekankan di dalam iman orang Kristen. Orang Kristen itu penuh kasih ya, ketika kita bisa melakukannya. Tapi suatu saat ketika kita tidak bisa melakukan seperti dalam grup tadi, mencantumkan kata-kata yang tidak sopan. Dia berpikir mungkin apa yang saya lakukan ini telah menyakiti atau membuat orang lain terasa sakit. Roh itu bekerja dari dalam, bukan dari luar. Oleh karena itu, Roh Kudus pasti terolah dalam pikiran dan hati kita, sehingga semakin matang dan dewasa dari waktu ke waktu. Itulah harapan kita. Kembali ke dalam grup WA Pak Drembo. Pertanyaan kritisnya adalah pada Pak Drembo. Apakah kita temukan misalnya tanda-tanda pertumbuhan imannya? Nah, ini silahkan dicermati oleh Bapak Ibu masing-masing. Nah, saat ini saya tidak mengharapkan jawaban Bapak Ibu Saudara, tapi dipikirkan. Ketika masuk dalam grup biasanya selalu menginspirasi, memberikan postingan-postingan yang positif. Tiba-tiba satu kali berkata-kata yang tidak bagus dan hari berikutnya tiba-tiba keluar. Apa yang terjadi sebenarnya?
Menurut Bapak Ibu, silakan dipenggalih sendiri-sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita akan berdoa untuk penutup firman Tuhan, doa syafaat, dan akan diakhiri doa keberkahan. Saya persilakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersaat teduh, nanti kemudian akan saya lanjutkan. Mari kita berdoa. Bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang aman
damai dan sejahtera. Tuhan berkati juga para pemimpin negeri kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, anggota DPR, MPR, demikian juga Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Lurah, RW dan RT. Semuanya Tuhan berkarya pada kehidupan mereka masing-masing, agar mereka boleh secara bijaksana memimpin warganya dengan penuh cinta kasih dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, jikalau ada bencana yang terjadi di negeri kami, kiranya Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, banyak kesalahan di dalam kami berdoa ya Bapa, namun kami akan menyempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengaturkan persembahan syukur dengan hati yang tulus, ikhlas, dan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai landasan persembahan, firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita iringi persembahan kita dengan pujian dari PKJ 147. Di sini aku bawa. Dibandingkan berkat yang kau limpahkan.
Allah yang kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan. Mampukanlah kami juga agar menjadi persembahan yang hidup dalam menyatakan karya kasih-Mu. Dalam nama Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara masih bangkit berdiri. Kita akan menerima keputusan dan berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara, hadapilah hidup di depan-Mu dengan berani. Berjalanlah dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang menyertai di setiap langkah kehidupan ini. Beranilah untuk berkarya dan melakukan pekerjaan Yesus di tengah krisis saat ini. Kita akan Salam
dengan baik, kiranya Tuhan sendiri yang akan mencurahkan Roh Kudus, memampukan Bapak Ibu Saudara untuk bersaksi menjalankan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus sepanjang zaman. Kiranya kita bertemu lagi pada hari perayaan unduh-unduh atau panen raya. Kami akan mencoba untuk membantu Bapak Ibu dan Saudara kita bersama untuk mewujudkan ibadah kita dalam panen raya nanti. Kiranya minggu depan tanggal 6 Juni kami harapkan Bapak Ibu dan Saudara bisa hadir dan bersama-sama memberikan persembahan syukurnya melalui panen raya yang akan kami wujudkan baik dalam bentuk amplop maupun dalam bentuk panen yang berupa makanan dan hasil apa yang bisa Bapak Ibu persembahkan pada hari perayaan nanti. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita semua. Sugeng kondur pinanggih malih Widian Ibu. Amin. kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara warga jemaat yang beribadah dari rumah maupun yang tadi sudah mengikuti secara offline. Selamat hari Pentakosta dan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah minggu depan, dan 2 minggu lagi kita juga akan merayakan undo-undo dengan hasil panen Bapak Ibu, hasil masakan atau apapun yang dipersembahkan oleh Bapak Ibu.
Terima kasih, salam sehat dan Gusti berkahi. Dadah. Dadah.